Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan dan evaluasi sediaan infus dextrosa 5% yang kami ambil dari jurnal untuk memenuhi tugas praktikum sediaan steril. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Golden Maulana Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 204844014, Galus Karkinasi 204844021, Sinta Anissa Dewi 204844022, Vivi Nurfianti 204844023, Bagas Chandra Wahyudi 204844024. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Formulasi bahan dektos monohidrate jumlah 5%, penimbangan 5 gram bagi 100 ml kali 100 ml sama dengan 5 gram per botol. Fungsi bahan yaitu aktif. Kedua, bahan karbon aktif jumlah 0,1%, penimbangan 0,1 gram bagi 100 ml kali 100 ml, hasilnya 0,1 gram per botol. Fungsi bahan yaitu adsorben. Ketiga, aqua pro injectio jumlah 100%, penimbangan 100 ml. Fungsi bahan yaitu untuk pelarut. Jumlah sediaan yang dibuat yaitu 100 ml per botol, dibuat 3 botol sediaan. Perhitungan tonisitas. Konsentrasi dextrosa sama dengan 5,5 gram per 110 ml sama dengan 50 gram per liter. BM dextrosa 198,17 gram per mol. Tonisitas infus dextrosa, osmolaritas dextrosa dalam kurung cons dex banding BM dex kurung tutup kali 1000 kali jumlah ion dex sama dengan kurung buka 50 gram per liter sama dengan 198,7 gram per mol kurung tutup kali 1000 kali 1 sama dengan 252,31 mili osmo per liter. Yang ketiga adalah sterilisasi alat. Alat-alat yang akan digunakan harus disterilisasi menggunakan metode sesuai dengan sifat dari alat-alat tersebut. Untuk batang pengaduk, botol infus 100 ml, beker gelas 250 ml, beker gelas 50 ml, Erlenmeyer 250 ml, dan corong gelas disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk pinset, disterilisasi menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 45 menit. Untuk pipet tetes dan sendok tanduk, cukup didisinfektan. Selanjutnya, langkah kerja. Langkah kerja yang pertama dilakukan adalah sterilisasi alat-alat gelas tadi menggunakan metode yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, karbon aktif diaktifkan terlebih dahulu dengan pemanasan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 150 menit. Setelah itu, aquadex dipanaskan pada gelas beker sampai mendidih, kemudian ditambahkan dextrose sedikit demi sedikit, diaduk sampai larut. Setelah itu, ditambahkan sisa aquadex sampai volumenya mencapai 300 ml. Setelah itu, dimasukkan karbon aktif yang telah diaktifasi ke dalam campuran tersebut, diaduk perlahan, ditunggu 15 menit. Setelah itu dilakukan penyaringan sebanyak 6 kali sampai jernih. Setelah dilakukan penyaringan, dilakukan adjustment pH. Jika pH stabil 3,5 sampai 6,5, masukkan sediaan tersebut dalam botol infus, kemudian ditutup dengan tutup karet, dilapisi dengan aluminium foil dan plastik
ikan kemudian dibungkus dengan plastik. Setelah itu sediaan disterilisasi dengan autoklaf, baru diberi etiket dan dimasukkan ke dalam wadah sekunder. Selanjutnya yaitu preformulasi zat aktif Dextora. Pemberian pada zat aktif Dextora yaitu kristal tidak berwarna atau putih, bubuk kristal atau butiran, tidak berbau dan rasa manis. Kelarutan pada zat aktif Dextora sangat mudah larut dalam air mendidih, mudah larut dalam air, larut dalam etanol mendidih, dan sukar larut dalam etanol. Stabilitas zat aktif Dextora. Zat aktif Dextora tidak stabil pada suhu tinggi. Disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Stabil zat aktif Dextora yaitu pH 3,5 sampai 6,5. Inkompatibilitas cyanobalamin, kanamisin sulfat, novobiosin sodium, dan warafin sodium menyebabkan kekeruhan. Eritromisin gluseptat tidak stabil dalam larutan dextrose pada pH kurang 5,05. Selanjutnya yaitu preformulasi eksipien aqua pro injeksi. Pemberian pada eksipien aqua pro injeksi, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Preformulasi eksipien yang selanjutnya adalah karbon aktif. Karbon aktif berbentuk serbuk, berwarna hitam, tidak berbau, serta tidak berasa. Kelarutan dari karbon aktif adalah praktis tidak larut dalam air dan etanol. Stabilitas dari karbon aktif adalah stabil pada tempat tertutup dan kedap udara. Selanjutnya, preformulasi eksipien dari NaCl. Pemberian dari NaCl yaitu berbentuk hablur heksahedral, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau, serta memiliki rasa asin. Kelarutan dari NaCl adalah larut dalam 2,8 bagian air, dalam 2,7 bagian air mendidih, dan dalam lebih kurang 10 bagian gliserol. Sukar larut dalam etanol 95%. Selanjutnya, stabilitas dari NaCl adalah berbentuk larutan. Larutan stabil dapat menyebabkan pengguratan partikel dari tipe gelas. Yang terakhir ada evaluasi sediaan. Untuk perlakuan pertama yaitu ada dextrosa dimasukkan ke dalam air steril mendidih lalu diaduk hingga larut. Dan hasil pengamatannya itu dextrosa dapat larut, tidak ada endapan, dan larutan tampak jernih. Untuk yang kedua itu ada penambahan karbon aktif. Untuk hasil pengamatannya yaitu larutan dextrosa berwarna hitam karbon aktif tersebar merata. Yang ketiga itu ada penyaringan karbon aktif dari sediaan. Untuk penyaringan 1 dan 2 itu untuk hasilnya yaitu sangat keruh. Lalu untuk penyaringan ketiga itu keruh, dan yang keempat itu hasilnya agak jernih, dan yang terakhir atau yang kelima itu hasilnya adalah sedikit jernih. Lanjut untuk evaluasi sediaan yang terakhir kali itu ada uji organoleptis, uji pH sebelum autoklaf, uji pH setelah autoklaf, ada uji kejernihan, ada uji partikulat, dan uji kebocoran. Untuk hasil uji dari yang pertama, kedua, dan 3 itu hasilnya sama. Untuk uji organoleptis itu warna sedikit bening, tidak berbau, dan pH sebelum autoklaf itu 5,75 dan pH setelah autoklaf itu 5,54. Terus ada uji kejernihan, itu menghasilkan bahwa sedikit jernih. Terus untuk uji partikulat tidak ada partikulat, dan yang terakhir ada uji kebocoran, tidak ada yang bocor. Ini semua berarti menandakan bahwa evaluasi sediaan yang telah dilakukan memenuhi syarat. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.